Haleluya. Suatu sukacita yang besar Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saya dan istri saya, kami baru tiba di Philadelphia 2 hari yang lalu. Dan ketika saya masuk ke kota ini saudara, saya terngiang-ngiang ada satu lagu dari film Philadelphia yang sudah lama banget, itu sudah lagu yang sudah cukup jadul untuk zaman sekarang. Tetapi saudara, saya percaya bahwa seperti nama daripada kota ini yaitu The City of the Brotherly Love. Satu hal yang saya terima bukan cuma untuk saling kita mengasihi, tetapi this is actually the city of refuge. And I believe this is the destiny of the city of Philadelphia will become and has become the city of refuge for many of you. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Salam kenal dari saya, nama saya adalah Pastor Daniel Hendrata. Suatu kehormatan, terima kasih Pastor Lukas yang sudah mengizinkan untuk kami boleh datang untuk melayani firman Tuhan di gereja BMC di tempat ini. Saudara, saya datang dari Jakarta dan istri saya hari ini lagi melayani di gereja lain. Seperti tadi yang Pastor Lukas katakan, saudara ya, kami melayani dan saya memimpin suatu pelayanan dengan nama Anugerah Ministries. Mungkin saja kalau saudara pernah scrolling dari YouTube ataupun dari Instagram atau dari TikTok, ada satu channel televisi yang bernama Good News Program. Ada yang pernah nonton mungkin? Ya, puji Tuhan, salam kenal saudara kalau mungkin sudah pernah nonton. Saudara yang belum tahu, nanti silakan saudara, silakan cek ya. Dan kalau nanti misalnya ada beberapa episode yang saudara rasa itu bisa memberkati saudara, silakan Bapak Ibu sekalian nanti kalau topiknya boleh relevan untuk saudara dan atau teman-teman yang lain, apakah di Philadelphia atau mungkin di Indonesia, saudara silakan bagikan. Dan saya percaya saudara ya, karena ada banyak sekali hal-hal yang sudah kami ungkapkan dalam channel itu saudara ya. Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Support kami saudara dengan memberikan subscribe tentunya. Dan saya percaya bahwa ada hal yang luar biasa yang saudara akan dapatkan. Silakan next slide. Ini foto keluarga saya saudara. Kami diberkati oleh Tuhan dengan satu keluarga kecil, 2 orang anak saya yang dewasa. Nomor 1 seorang anak perempuan, sekarang berusia 25 tahun. Sekarang sudah lulus kuliah, puji Tuhan sekarang sudah bekerja di Singapura. Kemudian anak kami yang kedua, seorang anak laki-laki, baru berusia 15 tahun. Dengan cicinya bedanya cukup jauh. 10 tahun saudara dan sekarang masih SMA dan tentunya masih tinggal bersama dengan kami di rumah di Jakarta saudara ya. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akan membawakan firman Tuhan ada satu video klip singkat. Nggak sampai mungkin sekitar 2 menit ya saudara, untuk Bapak Ibu sekalian tahu apa yang kami lakukan. Saya beri judul yaitu From Studio to the Jungle. Apakah video klipnya siap? Oke, silakan. From the studio to the jungle. Lord Jesus that we can do mission trip again. Sini, ikut menuju ke suku terasing, suku terbelakang. Salah satu suku yang kami jangkau dan adopsi sudah sejak 2012 adalah suku Wana. Puji Tuhan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Perjalanannya ini seperti ini 5 jam. Kemudian naik motor kayak gini 5 jam lagi sampai di Wetu. Medan mission trip ini sangatlah berat dan menantang secara fisik. Kalau kita bisa naik motor naik mereka. Mau masuk ke pedalaman, syarat salah satunya yang penting adalah sehat. Ayo, yang masih anak-anak muda, masih di bawah 30 terutama, saya tunggu di sini. The mission field is calling you. Haleluya, kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Apakah ada yang berumur 30 tahun dan ke bawah, 30 and under? Boleh lihat tangannya. Saudara, saya percaya tinggal di Philadelphia itu nyaman ya. Bagus. Dan I'm very impressed dari selama 2 hari terakhir ini saudara. Gedung-gedungnya bagus-bagus banget. Dan bahkan istri saya pernah tinggal di kota ini, pernah kuliah saudara. Waktu itu katanya di tahun 1993, katanya konon hanya ada 15 mahasiswa di Philadelphia.
Dan kemudian 2 tahun dia kuliah di sini dan kemudian setelah itu pindah transfer ke Seattle dengan tujuan untuk mengejar cinta, saudara. Karena waktu itu saya kuliah di Vancouver di Kanada, jadi lebih dekat ya dari Vancouver ke Seattle cuma naik mobil sekitar 2,5 jam, saudara. Nah puji Tuhan di kota ini kota yang sangat bagus sekali. Like I said, this is the city of refuge. Tetapi jangan sampai saudara yang tinggal di sini merasa nanti terlalu nyaman. Indonesia itu adalah ladang misi yang salah satu yang masih terbesar di dunia. Dan saya percaya dengan saudara tinggal dan berada serta bertumbuh di kota ini, tujuannya salah satunya adalah menjadi berkat, tentunya bukan cuma di Indonesia, tetapi kalau ada kesempatan untuk saudara bisa menjadi berkat, bukan cuma untuk kirim uang. Kirim uang itu adalah sesuatu yang sangat mulia, setuju katakan amin. Tetapi saudara akan lebih bermakna buat pribadi kita. Kalau kita akan bisa datang, bertatap muka, bercengkrama, kita bisa share kemurahan Tuhan pada orang-orang di sana. Nah, yang tempat tadi saya katakan itu adalah sebuah gunung yang namanya Tokala, saudara. Sekitar salah satu gunung tertinggi di Sulawesi. Kami menjangkau kepada suku terasing di sana sejak 2012. Kami punya sekolah, kami punya gereja, kami juga punya rumah misi, saudara. Di sana orang-orang namanya suku Wana. Bukan Wana-Wana itu yang saudara kenal, tetapi Wana itu artinya hutan, saudara. Dan di sana mereka kalau tidak mengenal firman Tuhan, anak-anak perempuan yang berusia 11-12 tahun yang sudah mens, mereka akan dikawinkan oleh orang tuanya. Pertanyaannya kenapa? Karena satu keluarga bisa punya sekitar 10-15 orang anak, saudara. Jadi tujuannya untuk mengurangi kemiskinan, jadi mau nggak mau anaknya harus diberikan untuk kawin. Dan banyak sekali orang-orang di sana yang saya lihat antara umur 15-17 tahun mereka sudah kawin cerai 3 kali. Ya, saudara, itu pun menikahnya tidak di dalam Tuhan, makanya diperlukan orang-orang untuk membawa firman Tuhan. The gospel, the good news of the Lord Jesus Christ. Yang akan memerdekakan mereka dari kebutaan. Mereka tidak bisa melihat masa depan dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya saudara adalah kandidat yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Siap terima firman Tuhan? Satu topik khotbah yang saya siapkan dengan judul Restoring Hope. Buka bersama dengan saya dalam kitab Yeremia 29 ayat 7 sampai 14. Yeremia 29 ayat 7 sampai dengan 14 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ayat 9. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 14, 23. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Haleluya. Saudara, ayat-ayat ini untuk saya berikan konteks terlebih dahulu kepada saudara. Ini adalah salah satu daripada ayat yang sangat penting. Yang sudah memberkati banyak orang Kristen. Terutama Yeremia 29 ayat 11. Betul ya? Tetapi hari ini saya membawa saudara untuk mengerti makna yang lebih dalam. Suatu konteks saudara. Ketika kita mengquote ayat ini. For I know the plan that I have for you, says the Lord. Saudara, kita pikir dalam kondisi itu seringkali kita percaya bahwa kondisinya orang-orang Israel itu adalah dalam kondisi yang baik. Betul? Tetapi tanpa kita mengerti, saudara nanti silakan buka
keseluruhan daripada Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayat 33 supaya memahami ini konteksnya. Ya saudara ya, karena di sana dikatakan ini surat ditulis oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem dan dikirimkan kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, ini di ayat 1, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem kepada Babel. Konteks matters. Saudara, mereka tidak dalam kondisi yang baik loh. Mereka di dalam kondisi yaitu mereka terhukum, katakan terhukum. Tadi bagi saya khotbah di sini topiknya berbeda, yaitu rambutku sudah tumbuh. Saudara, saya lihat tadi ada di YouTube-nya, nanti saudara silakan lihat ya, karena ini saya yakin ini seperti suatu kesinambungan saudara. Nah, dalam kondisi yang terhukum, saya percaya orang Israel ini tidak dilupakan oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Saya tidak tahu apa yang membawa saudara ada di kota Philadelphia, the city of refuge, the city of brotherly love. Ada berbagai macam alasan, beberapa daripada saudara mungkin second or third generation sudah lahir di sini. Betul saudara ya? Beberapa daripada saudara mungkin, maaf nih, mungkin lari dalam suatu situasi yang tidak mudah di tempat di mana saudara berasal untuk menyelamatkan diri atau punya tujuan untuk membangun kembali. Apapun itu, it doesn't matter saudara ya. Tetapi yang terpenting sama seperti kondisi orang-orang Israel pada zaman hari itu di mana mereka ternyata dalam kondisi tidak baik. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka terhukum. Dan kemudian mereka harus dievakuasi. Kemudian bahkan mereka dibuang. Katakan dibuang. Dibuang ini bukan dalam konteks yang gampang. Dan tahukah saudara bahwa yang dibuang ternyata tidak semua orang. Ya saudara ya. Di tanah Israel pada waktu itu ada kekosongan. Tetapi kekosongan itu ternyata adalah orang-orang justru yang tidak penting. Atau orang-orang yang lower class citizen itu yang ditinggal di Israel dan di Yerusalem. Pertanyaannya kenapa? Ask me why. Karena di sana ada ladang-ladang, ada ladang gandum, ada ladang-ladang anggur, winery, saudara ya. Yang mana itu adalah hal-hal yang sangat berharga dan mahal. Food supplies itu sangat berarti sekali sehingga orang-orang Babilonia dengan sengaja mereka tetap memastikan pertanian di sana masih berlangsung dengan baik. Nah tetapi yang dibuang ini siapa saudara? Rupanya yang dibuang justru orang-orang penting. Para pembesar-pembesar. Dikatakan di sana yaitu sesudah Raja Yekonya beserta suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Jadi mereka yang skillful, mereka yang punya kompetensi, mereka yang pengusaha, mereka yang adalah orang-orang penting, mereka the prince and the princess, mereka sudah dibuang. Dan ini ditujukan kepada mereka. Saudara, sekali lagi mohon maaf, I'm not trying to say bahwa saudara orang buangan. Tetapi percayakah saudara, dimanapun kita berada, sekarang Tuhan itu lagi menunjukkan atau mengarahkan matanya kepada saudara. Berapa banyak yang berani percaya ini? Yang mana artinya masa lalumu sebenarnya itu sudah terjadi. You cannot change the past. Betul? Amin saudara ya? Tetapi saya percaya tidak mudah meninggalkan masa lalu begitu saja. It is not easy. Karena banyak di antara kita mengalami past glory. Menjadi orang-orang penting. Menjadi orang-orang yang pernah mungkin bercengkrama dengan pemerintah-pemerintah pada zaman dulu. Mungkin saudara punya aset yang begitu banyak yang mungkin lagi frozen di suatu tempat. I don't know. Sehingga sangat sukar sekali untuk melupakan past glory itu. You know what saudara? Your future cannot be determined by your past. Itu sudah lewat. Katakan sudah lewat. Tetapi justru yang Tuhan kehendaki adalah He is in the business to restore your hope. Bagaimana caranya ini Pak? Bagaimana caranya aku juga ingin dipulihkan? Apakah ada yang ingin mengalami pemulihan daripada Tuhan? Boleh lihat saya tangannya. How many of you humble enough to admit that you need restoration from God? How many of you? Berapa banyak? Haleluya. Makanya Bapak Ibu sekalian dikatakan, saya lompat tadi ya.
caranya bagaimana nih untuk kita boleh mengalami restorasi daripada Tuhan, belajar daripada kitab Yeremia 29 ini. Karena apa saudara? Lagi-lagi kita ini ada di suatu tempat yang kadang-kadang membuat kita menjadi lupa. Kenapa Tuhan membawa kita ke tempat ini sekarang? Kita hidup di tengah-tengah kondisi zaman dan generasi yang tidak takut akan Tuhan. Kalau saudara lihat, ya, semakin hari kekejian manusia, kekejaman manusia, kejahatan manusia ini semakin memuncak. Betul? Saudara ya? Dan ini membuat seakan-akan kalau kita menjadi orang jahat itu normal. Itu lumrah. Kalau kita seks bebas itu lumrah. Kan Amerika, Philadelphia. Ada banyak orang gay, ada banyak orang lesbian, bosan dengan opposite gender, mungkin perlu nyoba sekali-sekali. Saudara, ini yang terjadi. Never normalize something wrong yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan jangan dinormalkan. Amin saudara. It doesn't matter where you are or where you are from, saudara. Selama yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, berarti itu tidak boleh dilakukan. Titik. Tidak usah koma, saudara. Tidak usah ditawar. Justru kita yang harus belajar untuk meluruskan, menyelaraskan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang kemudian kompromi dengan kondisimu. Standar kebenaran Tuhan, standar kebaikan Tuhan itu tidak memerlukan opini manusia. Ini yang harus kita ingat. So how can we do this? Nomor satu, saudara, di tengah-tengah keterpurukan ada perintah yang very clear yang Tuhan berikan kepada orang-orang di Philadelphia. Mau tahu nggak? Nomor satu adalah upayakan kesejahteraan kota ini. Saudara, lupakan sementara tentang biopas glory. Lupakan. Tuhan pasti akan pakai skill yang sudah pernah saudara acquire di masa lampau. Ingat film Taken? I have sets of skill that will make people like you to be fearful of me. Katanya Mr. Taken. Saudara ingat film itu? Bapak Ibu sekalian, saya percaya dari semua skill yang saudara punya dari masa lalu ini pasti akan berguna. Karena Tuhan tidak pernah melupakan segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan. Sekarang saudara ada di Philadelphia ini, upayakan kesejahteraan kota ini. Caranya bagaimana Pastor Daniel? Kita lihat dari ayat firman Tuhan di ayat yang kelima. Ya saudara ya, Yeremia 29 ayat yang kelima. Dengan very specific. Firman Tuhan mengatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6. Ambillah istri untuk memperanak anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara, Tuhan memerintahkan orang-orang Israel untuk membuat establishment yang sifatnya permanen. Saudara, membangun rumah ini bukan cuman rumahnya saja, tetapi you settle in that. Saudara harus mempunyai satu dwelling place di kota ini. Saudara tidak, saya percaya bahwa Tuhan yang menata langkah kaki orang benar. Sehingga saudara apakah sengaja, terpaksa atau apapun juga saudara sampai di kota ini. Yang percaya katakan amin. Dan kalau saudara sudah punya rumah, yang kedua buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ini berbicara tentang pekerjaan. Saudara tidak boleh menjadi pengangguran di kota ini. Yang percaya katakan amin. Pak, tapi nganggur di sini oke loh Pak. Saya dengar dari beberapa orang minimal kalau hari Kamis tahu jamnya antri di BMC. Lumayan Pak, dapat steak Pak. Wagyu A5 yang 2 kilo Pak. Kalau kami antri 3 orang dapat 6 kilo Pak. Itu lebih daripada cukup untuk 1 minggu. Apalagi kalau style makan orang Indonesia, dagingnya 100 gram, nasinya sebakul. Betul?
Saudara ya. Jadi tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu membenci pemalas. Kalau ada orang malas di sini, saudara, saya menyinggung saudara. Bangun, buka telingamu. Bangkit daripada kemalasanmu. Karena tempat ini bukan untuk orang malas. Saudara, Tuhan memerintahkan orang-orang buangan ini, saudara, orang-orang buangan. Budak, mereka sudah tidak mempunyai harga diri lagi. Mereka sudah dihina, dianiaya, dilecehkan, dipandang remeh. They are wretched, they are busted, they are poor. Tetapi saudara, Tuhan menanamkan sesuatu perintah yang jelas. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Of course, you got to self-love yourself. Tuhan Yesus berkata, how can you love your neighbor if you do not love yourself first? Tetapi setelah saudara mengasihi dirimu, Tuhan meminta untuk kamu mengasihi orang lain. What is the standard? Yaitu dengan seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu standarnya. Tidak boleh kurang daripada itu. Saudara, kemudian berikutnya di ayat 6, ambillah istri. This is talking about commitment. Talking about relationship. Tuhan adalah Tuhan yang membangun suatu relasi, saudara. Mari Bapak Ibu sekalian, mungkin saja saudara, Pak, bagaimana kalau suamiku atau istriku masih ada di Indonesia? Saudara, selama mereka belum ada di Philadelphia bersama dengan saudara, hubunganmu itu masih suami istri. Lalu Pak, bagaimana ya? Kan saya punya kebutuhan. Saudara, saya tidak tahu secara terperinci apa yang menjadi kebutuhan saudara, tetapi saudara harus berdoa untuk bawa mereka ke Philadelphia. Saudara harus disatukan kembali dengan suami dan istrimu. Dan saudara tidak boleh hidup terpisah. Yang setuju katakan amin. Maaf kalau saudara tersindir, tetapi ini jelas perintah daripada Tuhan. Karena Tuhan itu menghargai covenant. Bukan cuman komitmen. We talk about covenant. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Ambillah istri, dan kalau saudara masih single, saudara harus tanya sama Pastor Lukas. Pastor Lukas, I need a husband. I need a wife. Ada yang single di sini? Ada yang masih single? What is your name? Jason. And how old are you? 26. And what is your background? Artis K-pop. Ada yang single lagi di sini? Coba angkat tangan yang single. Jangan malu dong. Jangan malu. Yang single masa cuma Jason saudara? Wah. Angkat tangan dong. Raffi Ahmad ya itu? Iya, betul ya? Betul ya? Hebat ada Raffi Ahmad di sini ya. Ada yang single lagi selain Raffi Ahmad dan Jason? Halo? Cuma Raffi Ahmad. Saudara, I'm a believer. Tempat cari suami istri yang terbaik itu di dalam gereja. Bukan di luar gereja. Jadi Raffi Ahmad sama Jason, you got to meet your pastor and ask his advice. And you got to learn to trust him. Untuk menemukan istri yang sepadan dengan kalian. Yang cewek-cewek yang mungkin malu, wah ini gua dijebak nanti ini. Saudara harus tanya sama Pastor Shirley. Karena dia in the business of matchmaking. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, dikatakan ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Carikanlah suami bagi anakmu. Loh ini kan, jelaskan saudara ya. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Amin saudara. Inilah cara untuk saudara mengupayakan kesejahteraan kota ini. Bangun rumah, bangun bisnis. Saudara menikahlah dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Saudara harus buka mata sungguh-sungguh. Cek benar enggak ini laki-laki dan perempuan. Yang mana bukan artinya gini saudara. Saya percaya jodoh. Tetapi tahukah saudara banyak orang yang sangat berjodoh tetapi bercerai. Jadi jodoh tidak seharusnya menjadi takaran utama dari saudara memutuskan untuk menikahi seseorang. Yang seringkali dimasalahkan oleh orang-orang yang masih single adalah, is he the right one?
Is she the right one? Kualifikasinya apa? Saudara fokuslah kepada nilai. Bukan kepada paras. Paras perlu nggak? Bagi saya perlu, nggak tahu bagi saudara. Tetapi paras tidak seharusnya menjadi yang terutama, tapi nilai. What is the value of his life? What is the value of her life? Karena nilai ini akan attracts nilai, value attracts value. Apakah ada kesamaan common vision di dalam kehidupan dan panggilan? Kalau ada, saudara sudahlah, jodoh itu pasti ada. Dan saudara saya percaya dalam suatu perkawinan, it takes a long journey. Bukan satu journey yang sangat pendek. Marriage is never a sprint, but a marathon, saudara. Ini yang harus kita ingat. Makanya saudara, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Bangunlah kotanya dengan cara membangun orangnya, murah hati kepada kekurangan orang-orang yang kurang. Saudara, dan kemudian bekerjalah secara excellent dan efisien. Saya percaya manusia itu adalah makhluk repetition. Kalau segala sesuatu yang sifatnya repetisi, berarti kita harus lihat ada algoritma di sana. Yang mana kemudian kita bisa buat satu sistem yang lebih mudah. Dan saudara, jangan pernah mau untuk terus ada di bawah. You got to aim high. Betul saudara? Saya tidak memandang remeh pekerjaan sederhana. Saya pernah kuliah di luar negeri. I know bagaimana rasanya tinggal di luar negeri. Saya pernah bekerja flipping burgers waktu saya kuliah. Saya pernah ngelap-ngelap mobil orang, saudara ya. Tetapi saudara, yang perlu kita ketahui, you cannot just happy to settle down here. You got to aim high. Saudara harus mulai berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya ada sesuatu yang lebih yang kau sediakan buat aku. Buka mataku. Aku ada lihat ini repetisi Tuhan. Aku akan buat satu sistem supaya aku gak terus bayarannya adalah minimum wage. I have to improve myself. I have to grow. Bagaimana saudara bisa mengupayakan kesejahteraan kota kalau saudara tidak bertumbuh? Saudara, kita adalah dulunya objek dari mission. Saya adalah objek dari mission. I will tell you what it means. Ketika amanat agung diberikan, ketika saya kuliah dulu, saya tidak percaya akan Tuhan. Tetapi saudara, puji nama Tuhan, Tuhan mencari dan kemudian menemukan saya. So I was an object of mission. Nangkep sekarang? Dan banyak daripada orang-orang yang datang ke Philadelphia, saya dengar, so I heard, banyak yang tidak percaya dengan Tuhan. Tetapi karena bercengkrama, kemudian diajak ke gereja, kenal dengan beberapa pastor di sini, saudara kemudian diinjilin, didoakan, saudara mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan terobosan. Now, saudara percaya dengan Tuhan. Ada amin? Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itu namanya kita adalah the object of mission. Now setelah saya dewasa, saya belajar untuk melayani Tuhan. I cannot stay to be object mission ini. I have to be proactive untuk menjadi missionary. Ini termasuk salah satunya. Ada amin gak? Saudara, kalau saudara happy di bawah dan ternyata saya belajar bahwa ternyata menjadi misionaris bukan berarti saudara harus sekolah pendeta, harus menjadi penginjil. Tetapi ternyata tahukah Bapak Ibu sekalian, Indonesia saat ini lagi berdoa. Mungkin Pak Lukas sudah tahu ini. Ada satu aliansi misi Indonesia yang sedang berdoa untuk Tuhan. Supaya bangsa Indonesia bisa mengutus 30.000 misionaris ke seluruh penjuru dunia. Saudara, dan ternyata yang membuat saya merasa impress adalah ternyata tidak harus menjadi pendeta. Ternyata tidak harus menjadi penginjil tadi yang saya katakan. Tetapi siapapun mereka yang bersedia diutus sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan tujuan adalah salah satu yang penting adalah to spread the gospel of Jesus. Saudara sudah bisa menjadi bagian daripada angka itu. So, saya tidak bisa terus happy menjadi objek misi. Makanya saya membangun suatu pelayanan seperti yang tadi saudara lihat itu. I cannot stay within the four wall of the church. I have to grow. Ini bagian daripada saya mengupayakan kesejahteraan kota. Saya tinggal di Jakarta.
Saudara, saya tidak bisa mempengaruhi gubernur, belum bisa at least. Saya belum bisa mempengaruhi banyak orang, tetapi I'm playing a little part yang aku bisa lakukan. Saudara, saya bisa melihat, oh di Indonesia ada tempat-tempat miskin, saya bantu. Next foto ini saudara bisa lihat, ada satu foto, let me tell you a story. Mau dengar? Ketika saya mulai program beasiswa di tahun 2011, saya cuman punya kemampuan untuk membantu 15 anak orang miskin. Dan saya tidak bisa minta tolong orang untuk finance this project. Saya lakukan dengan staf saya di kantor dan saya katakan, aku terima dari Tuhan ini. Ayo kita lakukan sesuatu yuk. Yaitu dengan cara apa, saudara mau tahu? Ngirit. Mematikan lampu yang tidak dipakai, AC yang sudah selesai dimatikan, ini di Indonesia ya. Dan kemudian ternyata kalau pulang kantor banyak listrik yang tidak dicabut. Itu mungkin very petty, very simple. Tetapi ternyata listrik yang tidak dipakai kalau dicabut itu mengurangi listrik. 1 tahun kami berhasil finance 15 murid anak-anak orang miskin di daerah Selam area di Jakarta Barat. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dan itu bertumbuh. Tahun depannya 30. Saudara berikutnya 45. 75 tahun tiap tahun naik terus saudara 125, 250 sampai mungkin total puji nama Tuhan ini. Saya tidak menyombongkan diri tapi izinkan saya menceritakan untuk kemurahan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saja sudah ada 1000 anak yang diberikan beasiswa. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Sampai di tahun 2018 ketika anak saya ini mau kuliah. Saudara saya ngomong sama istri saya, now this is the time kita juga harus muliakan anak orang. Saudara kami ambil ada 8 orang daripada murid-murid itu. Kami kuliahkan di Jakarta saudara. Dan waktu itu anak saya belum terdaftar untuk kuliah, belum jelas. Kami kasih 8 murid beasiswa ini Bapak Ibu sekalian. Dan puji nama Tuhan. Kemudian istri saya tanya bagaimana dengan anak kita. Oke, kita punya tabungan cukup untuk nyekolahkan di Jakarta. Kalau memang worst come to worst ini yang terjadi. Tapi kemudian istri saya bilang besok adalah hari pendaftaran. What do you do? Saya berdoa dan saya terima dari Tuhan. Jakarta bukan tempat anak kamu. Kamu udah ajarin mereka dia untuk belajar bahasa Inggris dari awal. Dan saya katakan kepada istri saya, gak usah daftar. Kita cari di tempat lain. Dan akhirnya anak saya, you know what saudara? Terima beasiswa di Singapura. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi sekarang kami mulai meluluskan anak-anak ini saudara. Mereka yang tidak punya harapan. Mereka anak-anak orang miskin. Mereka yang tidak punya percaya diri. Kami kumpulkan mereka supaya mereka dapat mempunyai kesempatan yang sama. An equal opportunity than my children. Seperti anak-anak saya. Mereka kami kasih kebebasan untuk bertumbuh. Untuk menentukan sesuai dengan talenta mereka. Apa yang menjadi panggilan Tuhan buat diri mereka. Saudara, program mahasiswa ini sudah berjalan mulai 2018, berarti sudah beberapa tahun. Dan baru tahun ini kami mengutus 3 murid sekolah Alkitab. Yang lain saya bilang, saya nggak mau kamu sekolah Alkitab. Karena bukan masalah dengan sekolah Alkitab, tetapi karena melayani Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Yang percaya katakan amin. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Poin yang kedua saudara adalah membangun kembali harapan dengan cara apa? Saudara harus awas bahwa di tengah-tengah kita ada nabi-nabi dan guru-guru palsu. Ini kata firman Tuhan saudara. Di dalam ayat 8 dikatakan, janganlah diperdaya kamu oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan. Ayat 9. Sebab apa saudara? Mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Dan aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara, apa sih definisi daripada false prophet? Daripada nabi palsu? Mau tahu? Simple kok saudara. Yang mereka ucapkan bukan suara Tuhan. That's it. Bagaimana dengan definisi guru palsu atau false teacher? Yang mereka ajarkan tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. That's it. Pak kok simple ya? Iya, memang simple. Don't make life to be complicated when it is simple. Jadi, how can you simplify this? Kamu sudah belajar Alkitab belum? Saudara punya relasi enggak dengan firman Tuhanmu? Saudara ngerti enggak firman Tuhan ngomong apa?
Saudara ingat, jangan saudara puas dengan menjadi level jemaat. Tidak ada jemaat, gereja tidak bisa jalan. Setuju? Saya setuju itu. Tetapi jemaat harus mau grow. Katakan grow. Saudara tidak boleh cuma dikasih mimik cucu terus. Betul? Saudara suka minum susu? Di Amerika susunya enak ya. Tapi you got to learn to taste the steak. The American steak is awesome. Belum lagi ribsnya saudara. Ya, Texas style ribs. Betul ya? Saudara yang enak banget, yang smoky banget. Saudara bayi tidak akan pernah bisa itu karena digestion systemnya belum terbentuk dengan itu. Seenak-enaknya susu di Amerika, saudara sekali saudara merasakan nikmatnya smokinya daripada beef ribs itu atau pork ribsnya, you will never turn back untuk apa saudara? Ke susu lagi, betul? Karena apa? Terlalu enak. Dua-dua perlu enggak? Dua-dua perlu. Tetapi yang bisa membuat seseorang menjadi dewasa itu bukan susu. Tetapi makanan keras. Saudara harus engage kepada guru-guru palsu. Saudara harus engage kepada false prophet. Tetapi saudara bagaimana bisa engage kalau engkau akhirnya terkamiri oleh mereka. You got to learn to confront them. 2 hari lalu saya ada di New York. Tidak ada pelayanan di sana saudara, cuma jalan-jalan dengan istri saya. Kami naik lift, saudara ya. Kemudian begitu duduk, saya udah merasa something is going to happen. Karena di gantungan kunci mobil itu ada tulisan sesuatu yaitu JW. Saudara tahu apa itu? Kalau nggak tahu nanti di Google. Saya tahu, saya tinggal tunggu waktu aja. Saya pengen tahu bagaimana nanti orang ini akan ngomong tentang apa yang menjadi, yang dia pikirkan. Saya tunggu saudara. Kemudian orang itu tanya, where are you from? Orang Chinese saudara, dengan bahasa yang terbata-bata. Saya ngomong, I'm from Indonesia. Oke, do you study your Bible? Itu pertanyaan pertama loh saudara. That is the first question. Do you study your Bible? Dia kan gak tahu siapa saya. Saya bilang, of course. Statement kedua dari orang itu mengatakan, you know God the Father? Yes, of course. You know Jesus is the Son? Of course. Who is greater? The Father or the Son? Dia mencoba untuk membawa saya di dalam narasi yang mana saya akan setuju dengan dia. Logically speaking, Father and Son, who is greater? Father, of course. Kita semua tahu itu. Tetapi ini yang menjadi jawaban saya. Kamu gak bisa mengerti God the Father and Jesus as the Son the way we think di dunia ini. Karena ada God the Father, the Son, and then the Holy Spirit. They are three, but they are one. Saudara, I have to explain this to him. Kemudian saudara tahu apa yang terjadi? Dia buka Alkitab. Yohanes 17. Dan dia bilang, baca ini. Saudara, kita tidak bisa mengkutip satu ayat firman Tuhan dan keluarkan dari konteks yang salah. Saudara, kalau kita comot satu ayat Alkitab, kita kemakan. Kemudian saya katakan, loh kamu tidak bisa lihat ini aja. Lihat dong dari awal. Dari ayat 1, makanya ketika saya khotbah, saya selalu kasih konteks. Kalau saudara mau baca Alkitab, lihat seluruh keseluruhannya. Kadang-kadang kita perlu lihat historiknya, kontekstualnya, eksegesisnya. Saudara harus lihat pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Ini ngomong tentang apa sih? Saudara, kemudian setelah saya jelaskan itu dia bilang, ya tapi kan Father and the Son, Father is greater. Kemudian setelah dia kalah omongan dengan saya, dia bilang tahu, let me call my friends. Kayak apa program televisi itu apa? Iya saudara ya, I have an option to call my friend. Saudara saya bilang gini, you know what? Your friends are false teachers. Your friends are false prophets. Saya bilang gitu langsung sama dia. One day you are going to meet Jesus in the judgment day. Dan tahu nggak saya ngomong sama dia, your friends will not be there for you. Your teachers will not be there for you. Karena mereka juga dihakimi. They are also being judged by Jesus. Ini loh saudara. Sebagai jemaat BMC, saya percaya Tuhan punya rencana yang besar buat gereja ini dan buat pribadi masing-masing pribadi.
Tetapi saudara, ada waktunya you are going to confront the false teachers, the false prophet. Kalau saudara mau mendapatkan pemulihan daripada harapan yang terhilang, you got to grow. Kalau saudara tidak bertumbuh, saudara akan dimakan oleh false prophet, saudara akan dimakan oleh false teachers. Karena apa saudara? Kita ini adalah domba yang ada di tengah-tengah serigala. Saudara, now it's the time of awakening. Kita harus mau bangun, kita harus mau bangkit. You cannot settle and happy untuk menjadi church goers dan kemudian menjadi jemaat saja. Harus ada pemuritan yang saudara harus ikuti. You got to give yourself untuk tanya kepada gereja, how can I grow? I am challenging my church to grow. Saudara, kalau enggak, gereja akan terus maksa-maksa. Ini kok Pak Pendeta Lukas maksa. Kok ngetek terus saya. Kalau orang Surabaya bilang gitu. Ada orang Surabaya? Tahu kata-kata itu? Lupa ya, ada kosakata itu ya. Ini Pak Lukas yo ngetek terus saya sampai aku ini. Saudara, dia nggak ngetek, dia mengasihi saudara. Gantian dong, saudara yang ngetek sekarang kepada gereja. You want to grow? Saudara lihat orang yang pengen badannya sehat, pengen yang badannya bulky. Orang itu harus ngetek pergi ke gym kan? You got to be a gym freak. Kalau enggak saudara, you are not going to be bulky. Betul? Saudara, kalau saudara mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara harus ngetek ini kepada firman Tuhan. Ya, hashtag ngetek kepada firman Tuhan. Saudara, puji Tuhan saudara ya. Jadi dengan cara seperti itu, maka saudara akan mulai bertumbuh dan saudara akan mulai berani berkonfrontasi dengan guru-guru palsu. Guru palsu adalah mereka yang mengajarkan bukan yang Alkitabiah, titik. Bagaimana saudara bisa tahu kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana saudara bisa tahu suara Tuhan kalau saudara tidak tahu bagaimana itu bentuk suaranya Tuhan? Yesus Kristus berkata, gembala, aku adalah gembala yang baik dan dombaku tahu suaraku. My sheep hear my voice. Orang itu tidak bisa jawab dan dia ngomong gini, my English is not so good. Batin saya saudara, you don't want to end a war that you cannot finish man. Saya keluarkan Google Translate saya saudara. Saya rubah English ke Mandarin. Saya ngomong panjang lebar, your friends are false prophet. You got to learn and I love you, I love your soul. Saya suruh dia taruh kopinya, dengar. Google Translate langsung ngomong saudara. We got to be ready to be confronted by the false prophet and false teacher. Ada amin saudara. Ini yang Tuhan perintahkan. Saudara, you got to learn to engage yourself. Prepare yourself for the battle. Saudara mau jadi jemaat atau mau jadi pasukannya Laskar Kristus? Kalau saudara mau jadi jemaat saja, saudara akan kemakan oleh serigala-serigala yang buas itu. Serigala yang sangat buas dan mereka tidak akan mengasihi saudara. Habis dimakan dan saudara akan kehilangan keselamatan. Wow, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Poin yang ketiga. Saudara, setelah kita belajar bertumbuh, membangun harapan, membangun bisnis, membangun perkawinan, saudara. 3, ini penting sekali. Yaitu apa? Sabar. Sabar apa Pak Daniel? Berserah dalam waktu Tuhan. Nabi Yeremia menuliskan, dia terima dari Tuhan saudara. Saudara, nabi-nabi palsu itu ngomong, enggak besok utangmu lunas. 3 bulan lagi kamu akan dikembalikan ke Yerusalem. Tuhan ngomong, siapa yang bilang? Siapa bilang 3 bulan? 70 tahun. Saudara, enak mana kedengarannya? Dipulihkan dalam waktu 3 bulan atau 70 tahun? Halo? Yang mana? 3 bulan kan? 70 tahun itu masa yang panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi yang perlu kita lakukan sabar. Tepuk dada saudara. Sabar. Sabar. Be patient. Sabar. Coba ngomong sama sebelahmu. Sabar ya. Sabar ya. Amin. Ya, yang ikut kebaktian online ketik sabar. Kita perlu belajar sabar. Di tengah-tengah dunia yang serba tidak sabar.
Patience is a virtue, orang bilang, but patience is gold. Dan kita tidak punya kesabaran. Mau belajar kesabaran, sekali-sekali berliburlah seminggu di Jakarta. Saya tinggal di bilangan Permata Hijau, Jakarta Selatan, untuk muter dari keluar kompleks apartemen saya. Muter, saudara, mau pergi ke Senayan, muter tok loh, muter tok. 30 menit. 30 menit, saudara. Padahal kalau saya jalan ada itu jam berapa cuma 5 menit. Ini 30 menit. Kita perlu sabar. Karena apa, saudara? Firman Tuhan mengatakan di ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tempat ini mana? Yerusalem, Israel. Karena surat dikirim dari mana? Dari Israel nih, saudara. Ya. Kemudian apa Bapak Ibu sekalian? Barulah kemudian ayat yang poin yang keempat. Believe in the promise of God. Believe that there will be hope and restoration. Ayat 11. Baru Tuhan mengatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi Pak, 3 bulan itu lebih enak. Kenapa 70 tahun? 70 tahun itu seems to be an accident. Tidak, saudara. Bukan masalah periode cepat atau lamanya. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah supaya saudara bersedia untuk masuki proses yang Tuhan izinkan. Saudara, proses ini seringkali kita tidak mau lagi. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah believe in restoration. Saudara, ayat 11 mengatakan Tuhan tahu rancangan apa, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, di dalam belajar kesabaran, kita perlu mulai bukan cuma melihat sesuatu yang makro. Saya tahu panggilan apa yang Tuhan punya untuk diri saya dan istri saya. Kami percaya amanat agung. Kami harus pergi ke bangsa-bangsa. Kami tidak bisa menunggu diundang, saudara. Kami pergi bukan cuma ke tempat yang enak seperti Amerika, tetapi ke tempat-tempat yang susah. Tetapi at the same time, saya harus ingat, saya masih punya anak 15 tahun. Kalau bukan tanggung jawab saya untuk menjadi papa buat dia. Saya bisa menjadi juara, menjadi pendekar di luar rumah. Tetapi di dalam rumah hancur berantakan. Saudara, ini yang saya lakukan. So maybe you can learn. Setiap pagi saya antar anak saya sekolah. Kalau saya tidak punya jadwal pelayanan ataupun meeting di tempat lain, saudara. Dan intentionally I have to make plan. Anak saya menjadi prioritas kami. Ini anak cuma 2. Kalau orang tua invest bukan cuma suruh supir saja. Tetapi bagaimana dengan saudara? Saudara, you want to get your hands dirty or not? Yang saya lakukan setiap pagi, jam 6.40, 6.50 kami udah berangkat ke sekolah. Dan ini yang saya minta, kami punya protokol. Anak saya baca 1 pasal Alkitab di mobil. Terus apa? Dia rekam suaranya dan kami kongkol. Saudara, saya tanya sama anak saya, kamu belajar apa James? What did you read about? What did you learn about? Saudara, dan itu bisa jadi obrolan karena kami sudah terbiasa sejak dia umur 6 tahun. Sudah ngobrol dengan saya tiap hari. Jadi bukan umur 15 baru ngobrol, itu agak susah sekarang saudara. Tapi umur 6 tahun saya udah ajak ngobrol tiap hari. Dan tuh pertanyaan bisa dari 1 ayat ini aja bisa nyempal saudara. Tentang United Nation, tentang ini, tentang Charlie Kirk, tentang Gaza, tentang apa. Saudara, and I have to be ready for him, to answer him. Saya ajak dia ngobrol. Kemarin saya di mobil, saudara, dia ada 1 pertanyaan teks yang dia kirim ke saya. Daddy, can I fake my faith in front of the Antichrist? Maksudnya apa James? Aku pura-pura sakit supaya nanti aku gak kehilangan keselamatanku. Saudara, itu bukan pertanyaan yang saya kirim, tetapi dia yang menginisiasi pertanyaan itu kepada saya. Jadi di dalam kesabaran kita harus ingat ada hal-hal yang kelihatannya sepele dan remeh-temeh. Perkawinan saudara harus diperhatikan.
kesehatan badan saudara harus diperhatikan. 2 minggu lagi ada pelajaran mental health. Saudara harus ikut itu. Karena apa saudara? Kalau saudara tidak mengerti ini, how can you be ready to engage to the world? Saudara harus perhatikan makanan yang kamu mau makan. Saudara tidak boleh cuma asal makan. Ingat kejatuhan Adam, dia cuma asal makan. Saudara harus mau tahu apa ini yang kita makan. Saudara harus menjadi orang yang very critical pada zaman ini. Supaya apa? Supaya saudara bisa peduli kepada hal yang makro. Tetapi pada saat bersamaan, you are good enough to understand small stuff. Semoga ini bisa membantu saudara. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Kita berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara di ayat 12 sampai dengan 13, 14. Ada satu janji Tuhan yang bagus sekali. Dikatakan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Siapa bilang saudara harus pergi ke suatu tempat untuk bercengkrama dengan Tuhan? Saudara firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah imamat yang rajani? You are the royal priesthood. Saudara sebagai imamat, saudara ini punya akses 24 jam. Saudara walaupun maaf dalam sakit perut, saudara lagi kekurangan uang, lagi kekurangan kesehatan, lagi ada di ICU. Saudara tahu enggak? The presence of the Lord Jesus Christ Almighty itu ada di sana bersama dengan saudara. Bukan ritualnya yang Tuhan lebih suka, tetapi hatimu yang mencari Tuhan. Saudara penyembahan di sini bagus sekali loh. Saya diberkati sekali. Tetapi lebih daripada itu, what about your personal walk with Jesus? Saudara menyembah Tuhan enggak di mobilmu? Saudara menyembah Tuhan enggak kalau nge-gym? Saudara menyembah Tuhan enggak kalau lagi saudara doing your chores and your work? Ini penting sekali saudara. Karena apa? Tuhan pengen dengar suara kita. Pak Daniel, kenapa aku harus berdoa? Kan Tuhan Maha tahu. Katanya sebelum aku ngomong Tuhan sudah tahu. Lalu ngapain sibuk? Ngapain cari Tuhan? Oh Tuhan sudah tahu isi hatiku. Betul gak? Ayo jawabannya apa saudara? You know what? Tuhan kangen suaramu. Ketika saudara punya anak yang saudara sayang, you just want to hear their voice. Betul? Ketika saudara punya hubungan yang baik suami dan istri, ketika saudara doing a pergi ke work trip atau business trip, saudara telepon itu di dalam rasa percaya, but you are just missing their voice. Betul gak? Nangkep gak? Mengerti? Setuju katakan amin? You want to hear your lover's voice. Tuhan itu mencintai saudara dan cintanya adalah cinta mati. Dan dia kangen mendengar. Kamu berseru dong, cari aku dong. Seakan-akan Tuhan ngetek nih saudara, sama saudara. Betul? Betul. Kalau enggak dia enggak mungkin mati. Dia enggak mungkin samperin dari surga nun jauh di sana untuk tiba-tiba turun ke muka bumi. Saudara dilahirkan di kandang yang hina. Saudara kemudian ditaruh di palungan. What for? Kalau enggak dia enggak ngetek sama saudara. Pernah lihat seorang cowok yang tergila-gila dengan cewek? Saudara sampai laut pun akan aku keseberangi. Gunung pun akan aku daki. Demi apa? Menyatakan cinta sama kamu. Tuhan Yesus sudah menyatakan cinta. Sekarang Tuhan gantian dong. Kamu yang cari aku dong sayang. Betul gak? Ketika kamu berdoa. It's not a mandatory anymore. But it's a love relationship. Haleluya. Apabila kamu cari aku, kamu pasti nemu aku kok. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa. Dari segala tempat kemana telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulangkan kamu ke tanah perjanjian. Itu janji Tuhan buat saudara. Saya tidak tahu apa tanah perjanjian buat saudara. Saudara harus tanya kepada Tuhan. Karena ini tailor made, bukan factory made. Masing-masing di sini kita punya rencana Tuhan yang besar, tetapi Tuhan in the business of knowing your details. Tanya kepada Tuhan.
Supaya apa? Baju yang saudara pakai nggak kedodoran. Daud mau pergi berperang melawan Goliat. Saudara dipinjemin baju sirahnya Raja Saul, betul nggak? Kan baik toh orangnya. Tetapi dia ngomong apa? Nggak bisa raja, this is way too big. Aku nggak bisa ngelempar raja, udah nanti nggak bisa. Kena kepalaku sendiri nanti. Tok gitu saudara. Dia lepas. Dia tahu senjatanya. Dan begitu dia lemparkan, ayo maju. Gua sikat nih, ayo maju. Karena dia tahu siapa Tuhan nih. Greater is he that is in me, than he, than you false prophet, than you devil, than you Lucifer. Ayo come. Ayo saudara, kalau sampai saudara bisa punya understanding dan confident di dalam Tuhan seperti itu, you're not going to be afraid anymore. Saudara akan berkata, aku tahu siapa Tuhanku. Dan Tuhan berkata, the battle is not yours, the battle is mine. Dan ketika Daud melemparkan itu umbannya saudara, peletok, matilah Goliat. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Izinkan saya memberikan ada 2 foto yang terakhir. Ada yang tulisan foto Love Revolution itu boleh ada dikeluarkan. Saudara, ini kami punya podcast, if you are concerned with your marriage, if you want to learn more about marriage, kami punya podcast khusus tentang perkawinan. Yang saya dan istri kami akan angkat topik-topik ini saudara, supaya saudara bisa lihat, pelajari relevansinya. Dan ini ada selaras dengan buku Love Revolution. Saudara boleh foto ini ya. Dan ini janji saya, ini bukan Zel, jadi jangan takut. Ini aman saudara. Ya. Dan kemudian last picture, saudara kami bawa 2 buah buku, puji Tuhan saudara. Buku ini dalam bahasa Indonesia, maaf saya tidak membawa yang berbahasa Inggris. Yang ini buku Love Revolution, ini yang tadi tentang marriage itu. Supaya saudara bisa baca dan perlengkapi diri saudara. Kemudian ini buku judulnya Bangkit Lagi. Tadi pagi saya sudah ceritakan apa yang kami pernah alami. Kami pernah mengalami keterpurukan yang sangat parah. Dan ketika di akhir keterpurukan itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk menulis buku ini. Supaya saya bisa membantu orang lain yang terpuruk. Saudara nanti dapatkan di belakang ketika keluar. Saudara, buku ini only by donation. Saya tidak menjual dengan harga khusus. Saudara, kalau saudara terbeban mau mendapatkan buku ini, terserah kemampuan saudara. Saudara yang merasa, Pak uang saya tidak banyak, mungkin saya cuma punya $5, $7, $9, silakan dapatkan satu buku. Kalau saudara merasa saudara diberkati lebih, mau kasih $10, $20, or maybe more, $30, silakan. Karena apa? Nanti dari donation ini kami akan pakai untuk pengembangan pelayanan kami. Salah satunya untuk pelayanan media, yang lain adalah juga untuk membantu anak-anak yang tadi saya ceritakan untuk bersekolah. Ada amin? Nanti saya akan ada di belakang, kita bisa ketemu, saya bisa berikan tanda tangan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus namanya. Pejamkan mata saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, you are in the business of restoring our hope. Ketika kami datang, tidak sedikit daripada kami yang harapannya sudah crushed, sudah hilang. Tetapi kami mau menangkap rema ini. Kami mau hidupi. Kami mau makan. Kami mau kerjakan keselamatan ini. Kami tidak mau puas untuk terus terpuruk. Kami tidak mau puas Tuhan untuk terus ada di bawah. Tetapi we want to grow. Mari saudara, engkau yang mau grow. If you want to grow, if you know that the word of God is speaking to you, I want you to raise up your hands and start believing that God is in the business of restoring your hope. And I speak life and I speak blessing to you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Receive it right now. Receive it right now. Even when you say that I am a failure, God the Father is saying to you, no, you are not a failure. I love you. I love you. You are the apple of my eyes. Terima kemurahan Tuhan. Terima kasih karunia-Nya. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Tuhan memulihkan saudara sekalian. Engkau kepala dan engkau bukan ekor. Terima ini saudara. Receive it. You are the head and not the tail. You shall rise up. You shall be blessing for nations, not just for Philadelphia, but you shall be called for nations, Receive it right now in the name of the Lord
Jesus Christ. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus.